Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yang pertama ada Ilham Muhammad, kemudian ada Jessica Sofika, dan ada kalian yang di sini. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan urutan atau rangkaian acara presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah kesimpulan. Langsung saja kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Langsung ke urutan sesi acara yang kedua yaitu pembacaan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini bisa dilihat yaitu manusia dalam perspektif filsafat, sejarah dan perkembangan pemikiran tentang manusia. Pandangan tentang manusia berkembang dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu tentunya pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia sebagai makhluk rasional dan sosial itu disebutkan oleh kelahiran melalui usia sarana dan yaitu menurut seorang ahli Agustinus Thomas Aquinas. Intinya manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan kehendak bebas. Jadi pada abad ini, pada abad pertengahan, manusia itu dilihat atau dari perkembangannya bahwa manusia itu memiliki hubungan terhadap budaya atau agama dan kepada Tuhan. Locke dan Kant sebagai subjek berpikir bebas dan pencipta ilmu. Yang pada intinya pada zaman modern ini manusia itu dapat berpikir secara bebas dan dia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang terakhir pada zaman kontemporer yaitu fokus pada eksistensi. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya yaitu ada Ilham Muhammad. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat yang berpengaruh. Ya, ada 5 poin. Yang pertama itu Socrates. Kenalilah diri sendiri dalam introspeksi diri dan integritas moral penting bagi kepentingan. Terus yang kedua yaitu Immanuel Kant, yaitu manusia sebagai tujuan bukan alat dalam bisnis. Dasar etika bisnis dan penghormatan terhadap kelangkapan manusia. Terus yang ketiga Jean Paul Sartre, yaitu manusia bebas dan bertanggung jawab dalam bisnis, berusaha sebagai agen kebebasan dan penciptaan nilai. Yaitu manusia sebagai zone politician, yaitu makhluk sosial. Artinya makhluk sosial sebagai dalam bisnis yaitu organisasi sebagai komunitas sosial untuk kebaikan bersama. Yang terakhir itu Harry Mark. Manusia ditentukan oleh kondisi ekonomi dan kerja dalam bisnis. Selanjutnya saya alihkan kepada materi yang ketiga yaitu dari Alia dan Jessica. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya. Dan dilanjut ke aliran filsafat tentang manusia dalam revolusinya dengan bisnis. Yang pertama yaitu materialisme. Nah, pandangan materialisme itu semua yang ada di dunia ini bersifat materi. Terus bisa dilihat dan dirasakan. Terus pikiran dan kesadaran manusia juga dianggap hasil proses fisik dan materi. Terus pandangan dalam bisnisnya itu perusahaan fokus pada hasil nyata, kaya keuntungan dan juga produksi. Tetapi juga harus diimbangi dengan sisi kemanusiaan biar kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Terus yang kedua yaitu pengetahuan datang dari sisi akal dan logika. Manusia bisa berpikir secara rasional untuk mencari kebenaran. Nah, dalam bisnisnya yaitu perencanaan strategi dan untuk pengambilan keputusan rasional. Nah, ada juga empirisme yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman. Nah, pandangan dari bisnisnya itu berbasis riset pasar dan juga pengalaman pelanggan. Mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum
dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Di sini materi yang terakhir, implementasi dalam praktek bisnis. 1. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial CSR, yaitu bisnis harus menghormati martabat manusia menurut kan humanisme. 2. Kepemimpinan humanis, yaitu pemimpin tidak hanya mengejar profit tetapi juga pengembangan karyawan atau menurut Aristoteles dan Rowe. 3. Inovasi dan kebebasan berpikir. Eksistensialisme mendorong kreativitas. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya buka satu termin untuk 3 penanya. Perkenalkan, saya Siti dari kelompok 4. Menurut kalian, aliran filsafat mana yang paling relevan diterapkan dalam bisnis masa kini? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aneka dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah hakikat atau esensi dari manusia? Apakah manusia itu hanya kumpulan materi fisik ataukah ada unsur-unsur lain, misalnya non materi seperti jiwa, roh atau pikiran lainnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tapi dari kelompok 4 ingin bertanya dalam konteks bisnis modern, bagaimana rasionalisme membantu dalam pengambilan keputusan strategis? Terima kasih kepada para pertanya yang sangat luar biasa pertanyaannya. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mendiskusikan dulu untuk jawabannya. Mau menjawab dari pertanyaan Cindy. Tadi yang pertanyaannya adalah aliran filsafat yang paling relevan dalam bisnis masa kini. Jadi dunia bisnis modernnya bergerak sangat cepat dan penuh perubahan. Jadi keputusan harus berdasarkan hasil nyata, bukan hanya teori. Jadi harus ada bukti nyata. Terus pragmatisme menekankan bahwa kebenaran suatu ide diukur dari manfaat dan keberhasilan dalam praktik, bukan dari konsep ideal. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Gojek atau Tokopedia terus menyesuaikan layanan berdasarkan umpan balik pengguna dan Oke, izin menjawab pertanyaan dari Andi. Apa sih hakikat atau esensi manusia? Apakah manusia hanya sebuah materi fisik ataupun ada unsur-unsur lainnya? Manusia itu memiliki unsur non materi seperti jiwa dan pikiran. Manusia dianggap makhluk jasmani dan rohani. Terus jasmani bagian yang tampak dan berhubungan dengan dunia materi. Terus rohani itu meliputi kesadaran akal dengan tubuh dan jiwa yang saling melengkapi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah udah puas atau cuma sekali dulu? Mantap. Izin menjawab pertanyaan David, bagaimana peran nasionalisme dalam pengambil keputusan strategi bisnis modern? Yaitu rasionalisme membantu mengambil keputusan dengan berpikir logis, sistematis, dan berdasarkan analisis data, bukan emosi atau intuisi semata. Penjelasannya, logika menjadi dasar untuk menentukan strategi pemasaran, produksi, dan investasi. Rasionalisme akal dan penalaran yang logis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari presentasi kelompok 3. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Manusia dalam filsafat dipahami sebagai makhluk rasional, sosial, bebas, dan bermoral. Dalam konteks bisnis, pemahaman ini mendorong pengelolaan organisasi yang lebih etis, humanis, dan berorientasi nilai. Filsafat sendiri membantu seorang manajer dan pengusaha tidak hanya mencari profit, tetapi juga purpose. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam